Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ania Al-Iza dengan NIM akhir 046 dari angkatan 2020 akan mempresentasikan terkait dengan tugas administrasi dan kebijakan kesehatan, yaitu tentang organisasi. Pengertian organisasi menurut beberapa ahli. Menurut James L. Gibson dan kawan-kawan tahun 1985, organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai oleh individu secara perorangan. Sedangkan menurut Mulyadi tahun 2007, organisasi adalah sekumpulan orang yang bersama-sama memfokuskan diri, saling bergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas tertentu. Ciri-ciri organisasi. Terdapat sekumpulan orang yang membentuk kelompok. Setiap anggota organisasi memiliki kegiatan yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan yang menjadi satu kesatuan kegiatan organisasi. Adanya kontribusi, baik berupa gagasan, pemikiran, tenaga, dan lain-lain. Adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Dan yang terakhir ada tujuan yang ingin dicapai. Prinsip organisasi menurut Henry Fayol dalam Henny tahun 2020. Yang pertama, pembagian kerja. Kedua, wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, disiplin. Keempat, kesatuan perintah. Kelima, kesatuan pengarahan. Keenam, subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum. Ketujuh, penggajian. Dilanjutkan ke 8, pemusatan. Ke-9, rangkaian perintah. Ke-10, ketertiban. Ke-11, keadilan. Ke-12, stabilitas jabatan dalam kepegawaian. Ke-13, inisiatif. Dan yang terakhir, nomor 14, yaitu semangat kesatuan. Asas-asas organisasi menurut Henny tahun 2020. Yang pertama, tujuan organisasi. Yang kedua, kesatuan tujuan. Yang ketiga, kesatuan perintah. Yang keempat, rentang kendali. Yang kelima, pendelegasian wewenang. Yang keenam, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh, tanggung jawab. Yang kedelapan, pembagian kerja. Yang kesembilan, penempatan personalia. Yang ke-10, jenjang berangkai. Yang ke-11, efisiensi. Yang ke-12, kesinambungan. Dan yang terakhir, nomor 13, yaitu koordinasi. Bentuk-bentuk organisasi menurut Henny tahun 2020. Yang pertama ada organisasi lini. Organisasi lini merupakan organisasi dengan garis wewenang vertikal sehingga antara atasan dan bawahan dapat berhubungan secara langsung. Yang kedua, organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf merupakan organisasi dengan pelimpahan wewenang secara vertikal, sepenuhnya dari pucuk pimpinan kepada kepala bagian di bawahnya, serta masing-masing pejabat. Yang ketiga ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan organisasi dengan pelimpahan wewenang dari pimpinan tertinggi kepada kepala bagian dengan jabatan fungsional. Kemudian diteruskan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Yang keempat ada organisasi fungsional dan lini. Organisasi fungsional dan lini merupakan organisasi dengan pelimpahan wewenang dari pimpinan tertinggi kepada kepala bagian yang ada di bawahnya dengan keahlian tertentu, dan sebagiannya dilimpahkan kepada pejabat fungsional, tetapi koordinasi tetap diserahkan kepada kepala bagian.
Berikut ada pengertian organisasi kesehatan. Organisasi kesehatan merupakan perpaduan elemen-elemen secara sistematis yang saling bergantungan dan berikatan untuk membentuk satu kesatuan dengan melibatkan wewenang, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan organisasi kesehatan adalah untuk menyusun dan melaksanakan suatu program atau kebijakan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jenis organisasi kesehatan. Organisasi kesehatan yang sudah terbentuk di Indonesia diantaranya Organisasi Kesehatan Pemerintah Pusat, Organisasi Kesehatan Pemerintah Daerah, Organisasi Kesehatan Swasta, Rumah Sakit, dan Unit Pelaksana. Organisasi Kementerian Kesehatan terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan, dan yang terakhir Pusat Kesehatan Haji. Hal ini terdapat dalam Pasal 48 Permenkes RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 48 Permenkes RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Gizi Masyarakat, dan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini terdapat dalam Pasal 48 Permenkes RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Contoh organisasi kesehatan masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada organisasi profesi, terdiri dari IAKMI dan Persakmi. IAKMI merupakan singkatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Sedangkan Persakmi singkatan dari Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia. Sedangkan pada organisasi mahasiswa terdapat ISM-KMI, merupakan singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.